Halo semua, selamat datang di channel kami, Channel Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini tentang hilangnya pasangan LGBT yang bernama Lucky dan Gui. Lucky Ambler dia berusia 56 tahun dan Gui Bordinev dia berusia 39 tahun. Dan pasangan ini telah tinggal bersama selama 15 tahun. Pada tanggal 9 Maret pada tahun 2009, seorang wanita yang bernama Mary Lowry, adik perempuan Gui, menelpon dan melaporkan kepada polisi jika sudah 3 hari dia tidak bisa menghubungi kakaknya. Dia sangat khawatir karena keadaan itu tidak seperti pada normalnya. Polisi mendatangi alamat Gui untuk mengecek keadaan rumahnya. Rumah dalam keadaan kosong, namun pintu belakang dalam keadaan terbuka. Polisi masuk dan melihat isi rumah sangat berantakan dan masih terdapat makanan di meja, yang kemungkinan pemilik rumah itu sangat terburu-buru untuk keluar. Polisi juga menemukan darah di atas bantal kamar tidur mereka. Dari pengecekan hari itu, polisi langsung melakukan investigasi dengan mencari informasi dari rumah kanan dan kiri. Menurut orang-orang sekitar, pasangan Lucky dan Gui sangat harmonis dan juga sangat dekat dengan warga sekitar. Bahkan, mereka dikenal oleh banyak orang karena mereka memiliki beberapa bisnis di kota tersebut. Menurut warga dan teman dekat mereka, pasangan ini memiliki candaan yang berlebihan, di mana mereka selalu mengatakan jika harta bendanya ada di mana-mana, seperti tabungan di bank Swiss, juga memiliki emas batangan di tempat rahasia. Tetapi kenyataannya mereka tidak punya uang tabungan. Bahkan Lucky pernah mendekam di penjara karena tidak membayar pajak. Pasangan ini memiliki masalah dengan cara pengelolaan uang dari bisnis-bisnis yang mereka dirikan. Lebih hancurnya, mereka suka menghabiskan waktunya di kasino. Tetangga di dekat rumah itu mengatakan jika pada tanggal 7 Maret dia melihat mobil van putih terparkir di depan rumah Lucky, dan kemungkinan mereka keluar dengan mobil van putih itu. Polisi menyelidiki bank milik perusahaan mereka, dan dari sana polisi mendapat jejak kartu kredit yang telah melakukan pengambilan uang di kota Paris pada tanggal 8 Maret. Mary mengatakan kepada polisi jika dia berpapasan dengan mantan pacarnya yang bernama Claudia. Dan saat mereka ngobrol, Claudia mengeluarkan dompetnya untuk membayar minum. Dan dari dompet itu, jatuhlah kartu kredit milik perusahaan kakaknya. Namun ketika dikonfrontasi, Claudia mengatakan jika itu bukan kartu kredit milik kakaknya. Dan segera setelah itu, Claudia berjalan meninggalkan Mary. Karena merasa ada pergerakan yang aneh, Mary memberikan nama lengkap dan juga alamat Claudia kepada polisi. Pada tanggal 11 Maret, polisi datang ke rumah Claudia dan di sana Claudia mengatakan jika dia tidak memegang kartu kredit milik perusahaan Lucky dan Gui. Tetapi dia pernah bekerja di perusahaan mereka dan semua berjalan dengan baik. Dirinya pun tidak pernah punya masalah dengan Lucky atau Gui. Polisi melakukan penggeledahan di rumah Claudia, namun mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Hanya saja di garasi Claudia, polisi melihat ada mobil van berwarna putih. Dan ketika Claudia ditanya kemana dia pergi pada tanggal 7 dengan mobil vannya itu, Claudia menjawab jika hari itu dia berada di rumah temannya yang bernama Christopher. Polisi pun langsung menelpon Christopher dan menanyakan jika Claudia berada di rumahnya pada tanggal 7 Maret. Dan Christopher menjawab jika benar hari itu dia sedang minum hingga pagi hari bersama Claudia. Polisi sebelum meninggalkan rumah Claudia, dia mengambil DNA terlebih dahulu, begitu juga dengan Christopher. Dan mereka berdua sangat kooperatif dengan polisi. Karena polisi tidak mendapat sesuatu bukti atau jejak mereka, polisi menyiarkan di media
untuk sesiapa yang mengenal pasangan Lucky dan Gui dan tahu informasi tentang mereka atau menemukan hal yang kiranya tidak normal agar menghubungi pihak otoritas. Setelah berita itu disiarkan ke publik, banyak masyarakat yang memberikan informasi. Ada yang menemukan sobekan kertas di jalan yang ada nama Lucky Ambler, dan ternyata surat itu adalah surat kuasa atas nama Lucky. Di tempat lain, seorang menemukan kantong plastik yang berisikan putung rokok, bekas makanan juga spray yang ada noda merahnya. Barang-barang dari masyarakat itu dilakukan tes DNA dan sambil menunggu tes keluar, polisi mendapat laporan dari seorang pemilik cucian mobil yang dimana dia mengatakan pada tanggal 8 Maret dia mendapat klien. Namun sepertinya mereka sedang mabuk sambil mencuci mobil van berwarna putih dan mereka menghabiskan waktunya di sana lebih dari 2 jam mencuci bagian dalam dan luar. Dan itu menurut pemilik cucian mobil tidak seperti pada normalnya. Dan karena merasa curiga dia mencatat nomor plat mobil tersebut. Dan ternyata mobil itu milik Claudie Juliet, yaitu mantan pacar Mary. Pada tanggal 31 Maret tahun 2009, tes DNA dari semua barang yang dicurigai terkait dengan hilangnya Lucky dan Gui keluar dari laboratorium. Dan ternyata DNA Claudie dan Christopher ada di barang-barang tersebut. Bahkan di rumah pasangan Lucky dan Gui, DNA Claudie dan Christopher juga ditemukan. Hari itu polisi menjemput Claudie dan Christopher untuk dimintai keterangan. Dan mereka telah diduga menjadi tersangka atas hilangnya Lucky dan Gui. Karena bukti DNA sudah ada di meja interogasi, Claudie dan Christopher tidak lagi dapat membuat alasan. Akhirnya mereka mengatakan jika pada tanggal 7 Maret Christopher dan Claudie mendatangi rumah Lucky dan meminta uang yang telah mereka janjikan. Namun pasangan Lucky dan Gui mengatakan untuk kembali keesokan hari karena malam itu mereka tidak memegang uang. Claudie dan Christopher tidak mau menunggu keesokan hari dan malam itu mereka langsung mengikat tangan Lucky dan Gui juga menutup mulutnya dengan lakban. Sedang Claudie dia mencari uang di seluruh sudut rumah itu, namun tidak dia temukan. Malam itu Claudie dan Christopher membawa pasangan itu masuk ke dalam mobilnya, yaitu mobil van berwarna putih. Dan mereka berjalan di jalan hingga pada pukul 6 pagi. Lalu Claudie mengatakan kepada Christopher untuk dia menunggu di tempat parkir. Claudie membawa mobil van yang berisikan Lucky dan Gui, sedang Christopher mengaku jika dirinya tidak tahu kemana Claudie membawa mereka. Hingga sekitar 2 jam kemudian, Claudie kembali ke tempat parkir dan mengajak Christopher pulang. Claudie tidak mengakui apa yang dinyatakan oleh Christopher dan dia mengatakan jika dia tidak melakukan apapun kepada pasangan Lucky dan Gui. Polisi juga tidak menemukan tubuh dan jejak mereka. Walaupun begitu, Claudie dan Christopher ditahan. Pada tanggal 4 Juni, Claudie akhirnya mengatakan kepada pengacaranya apa yang dia lakukan kepada Lucky dan Gui, dan dia menunjukkan di mana tubuh mereka. Menurut polisi, Claudie melakukan semua itu karena pasangan Lucky dan Gui selalu mengikut campuri urusan cintanya dengan Mary hingga Mary memutuskannya. Oleh karena itu, Claudie akan menyingkirkan masalah yang menghalangi cintanya kepada Mary dengan menyingkirkan Lucky dan Gui. Dan menurut Claudie, dia tidak mau melakukan sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Maka dia putuskan untuk mengubur mereka hidup-hidup di suatu tempat yang telah dia siapkan. Polisi dan tim forensik ke tempat lokal di mana tubuh Lucky dan Gui dikubur. Dan setelah digali, tim forensik menemukan tubuh Lucky dan Gui dalam keadaan duduk berhadapan dengan tangan masih terikat dan juga mulut masih terbungkam. Kemungkinan Lucky meninggal karena serangan jantung karena dia memiliki riwayat serangan jantung. Sedang Gui meninggal diakibatkan sesak nafas karena gundukan tanah. Lubang tersebut memiliki kedalaman lebih dari 1 meter dan polisi menduga jika Claudie telah merencanakan kejahatan itu jauh hari sebelum dia mendatangi korban.
Menurut polisi, Clauji adalah tipe orang yang dingin, tanpa empati atau penyesalan. Dan menurut catatan kriminal, Clauji di masa mudanya memiliki kehidupan yang tidak mudah, di mana dia menjadi pelaku perampokan dan keluar masuk penjara. Clauji juga telah menikah dan memiliki 1 anak perempuan. Namun akhirnya pernikahan itu berujung cerai, dan saat Clauji terpuruk, dia menemukan Mary, yaitu adik dari Guy. Saat diputuskan oleh Mary, Clauji mengira jika Lucky dan Guy lah yang mempengaruhi Mary agar tidak menjalin hubungan dengannya. Namun di pengadilan, Mary mengatakan jika keputusannya untuk berpisah dengan Clauji bukan karena Lucky atau Guy. Sedang Christopher, dia telah menikah dan telah memiliki 2 orang anak. Namun Christopher juga memiliki masalah dengan alkohol dan juga depresi. Dan Clauji adalah teman satu-satunya yang Christopher miliki. Christopher menunjukkan rasa bersalah dan di akhir persidangan, Christopher pun mengakui jika dia membantu Clauji dari awal hingga akhir. Persidangan akhir mereka terjadi pada bulan September pada tahun 2011. Dan hari itu hakim menjatuhi hukuman kepada keduanya dengan hukuman maksimal, yaitu 30 tahun penjara. Dan mereka boleh mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 22 tahun penjara. Setelah dibacakan hukuman kepada kedua pelaku, Mary mengatakan jika dia masih sangat terpukul dengan kejadian yang merenggut kakaknya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.